yang tidak ada kecintaan duniawi dalam dirinya. Pokoknya kapanpun kita ini punya kretek mau berbuat baik, jangan ditunda. Sekarang ya sekarang. Kenapa? Karena namanya hati, hadirin, bisa bolak-balik. Wa innama summiyal qalbu illa liyataqallab. Dinamakan hati karena bolak-balik. Yoga, iya tidak, iya, terus berbolak-balik. Sampai dikatakan seperti itu. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari masih mukmin. Lah sore hari udah murtad. Ada sebaliknya, sore masih mukmin, paginya sudah murtad. Fitnah yang akan terjadi. Dan semakin lama fitnah ini akan menyangkut kepada fitnahnya agama sampai puncaknya nanti ketika keluarnya Dajjal. Dan kitab niku disebutkan fitnah-fitnah ini akan bertambah. Sampai Nabi mengatakan sebaik-baik zaman itu zaman aku. Lalu selanjutnya hingga zamannya sahabat, mantune sahabat, zamannya tabi'in. Setelah itu tambah buruk. Selanjutnya tambah buruk lagi. Ada satu hadis riwayat Tirmidzi yang artinya hari kalian dengan hari orang sebelum kalian, kata Nabi, lebih afdol hari orang sebelum kalian. Zaman kalian dengan zaman sebelum kalian lebih afdol zaman sebelumnya. Zaman ini bobrok. Tapi dibanding zaman setelah kita lebih bobrok. Makanya gak salah kalau ada orang ngomong gini. Lek biyen pengajian anu yo, khusyuk, orang-orang takwa. Memang begitu. Ada degradasi moral di situ. Lek biyen silaturahim itu enak, gak kayak telepon. Berangkat, datang, moksokno, cek nyambung. Sekarang gak sempat telepon, video call gak sempat. Lebih bobrok. Memang begitu, fitrahnya dibuat seperti itu sama Allah. Lek dulu Masya Allah kita kumpul-kumpul. Sekarang kumpulnya di grup WA. Ya memang seperti itu, Allah cari bagaimana zaman ini semakin nambah. Bukan lagi semakin baik, tapi semakin bobrok. Lah, tapi ulama mengatakan begini, ketika zaman ini semakin bobrok, berarti orang-orang yang tambah imannya kepada Allah di zaman itu adalah orang yang lebih kuat daripada orang sebelumnya. Oke. Kalau orang sebelumnya maksiatnya itu biasa, orang yang sekarang imannya kuat di zaman yang maksiatnya luar biasa, ya lebih tinggi derajatnya orang yang sekarang yang maksiatnya udah ada karu-karuan luar biasa. Maka Rasul mengatakan kepada kita, hati-hati dengan fitnah. Okay. Sampai nanti Dajjal yang akan datang keluar, kita nggak tahu kapan. Kalaupun ada prediksi, jangan percaya. Keluarnya Imam Mahdi ada tandanya, tidak ada yang menobatkan diri. Atau dengan kasak kusuk kita. Jare ini Imam Mahdi wis metu loh yo. Katanya sekarang ada di Khurasan. Siapa yang tahu hadirin? Imam Mahdi itu keluar, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngaku. Nanti ketika beliaunya tawaf di Ka'bah, orang-orang soleh yang ahli batin tadi itu melihat, koyoke kok iki Imam Mahdi. Dari situ beliau disergap, dipaksa ngaku. Beliau awalnya gak ngaku, lama kelamaan tambah ditekan, akhirnya beliau ngaku. Kemudian dibaiat. Dari situ baru akan muncul semuanya yang awalnya bumi dipenuhi dengan kezaliman, sekarang akan dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan. Lah, dari situ sudah hampir sudah ini. Huru-hara hari kiamat ini sudah hampir. Bukan terus habis itu kita menang. Belum. Ini udah hampir ini. Yang dikatakan hari terakhir, hari akhir itu sudah hampir. Okay. Sampai Nabi mengatakan tsumma yabqa arba'ina. Kemudian tersisa 40. Perawi hadisnya enggak mengatakan, aku enggak tahu yang dimaksud Nabi 40 tahun tah? Apa 40 hari tah? Apa 40 bulan? Apa 40 jam? Enggak tahu. Pokoknya terakhir Nabi mengatakan sehingga tersisa 40. Dari situ baru ditiupkan trompet sangkakala. Trompet yang pertama mematikan semua makhluk
illa man syaa rabbuk, kecuali yang Allah inginkan hidup. Oke. Semua meninggal. Setelah itu Allah turunkan hujan untuk menghidupkan yang namanya ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab itu tulang ekor. Saya nggak tahu kalau sisi medis, tapi kalau dalam kitab semua badan manusia ini hancur, akan kembali kepada tanah kecuali ajbudz dzanab, tulang ekor yang kecil. Dari situ Allah akan menghidupkan manusia kedua kalinya. Seperti tumbuhan. Allah kirimkan yang namanya hujan, setelah itu menghujani bibit-bibit kita yang berupa tulang ekor tadi yang sudah jadi tulang belulang sebagiannya. Kemudian baru ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, maka Allah mengatakan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, lalu ditiupkan trompet yang kedua, maka manusia semuanya berdiri dalam keadaan bangkit dari kuburnya. Ayo beramal yang soleh, semakin cepat semakin baik. Ada orang mau tobat, jangan nunggu, sekarang aja. Ada anak mau mondok, engkau wis gampang. Habis tanda tangan semuanya, sertifikat keluar, sudah lulus baru mondok. Jangan pondokkan sekarang. Nanti kalau waktunya dia tanda tangan, izin aja sama pengasuh. Takut hadirin, tiba-tiba nggak mau jadi mondok, berubah. Amal seperti ini nggak bisa ditunda. Karena kita nggak tahu bagaimana keadaan orang, setiap harinya bisa jadi menjadi baik, bisa jadi menjadi jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Uqbah bin Harits, beliau mengatakan shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asra. Aku sholat di belakang Kanjeng Nabi, waktu itu sholat asar, kata beliau. Fasallama, setelah sholat asar selesai Nabi bersalam. Tsumma qama musri'an, tiba-tiba Nabi berdiri cepat-cepat. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Sampai dari keburunya Kanjeng Nabi, beliau itu ngelangkai pundak-pundak kita yang sholat berjamaah. Kawaddan fafazi'an nasu min sur'atihi, orang-orang ketakutan. Ada apa gerangan Kanjeng Nabi kok kesusu seperti ini? Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Ketika Nabi kembali, orang-orang pada tanya, kenapa panjenengan kok keburu? Qala, Nabi menjawab, dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku kok ingat ya, habis salam itu ada potongan emas kecil. Itu masih ada di mana? Di lemari. Fakarihtu ayyahdisani fa amartu bi kismatihi. Aku enggak mau nyimpen seperti itu. Kenapa? Ganggu hati, biar terus nyambung kepada Allah, maka aku perintahkan yang tersisa dari harta itu, aku suruh sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi hadirin, orang yang kita tahu imannya bakal terus jejak, stagnan, bahkan lebih tambah naik, imannya para nabi kan naik terus. Tapi ketika ada sedekah, ada harta yang belum disedekahkan, bercepat-cepat untuk beramal soleh. Banyak riwayat-riwayat yang lain. Pernah dalam riwayat Rasulullah SAW, beliau ketika bangun tidur, kan tidur beliau di kasur yang terbuat dari pelepah kurma. Pas bangun itu ngecap pelepah kurma. Nggak ada empuk sama sekali. Waktu melihat seperti itu, Siti Aisyah istri beliau kok gak tega. Ini afdolnya makhluk, afdolnya para nabi tidur di pelepah kurma. Akhirnya punya inisiatif. Habis ini saya buatkan dari kutun itu kapas. Ditumpuk kapas itu dijahitkan buat untuk matras. Buat kasur lah. Setelah dibuatkan, tujuannya biar enak Kanjeng Nabi kalau tidur,
Kalau bangun sampai gak ngecap, setelah disiapkan Nabi pulang malam hari tertidur, habis itu paginya tanya, yang ngerubah kasur saya siapa? Siti Aisyah mengatakan, saya Kanjeng Nabi. Kenapa dirubah? Saya gak tega lihat panjenengan itu di punggungnya ngecap pelepah kurma. Kata Rasulullah, kembalikan seperti semula. Loh kenapa Kanjeng Nabi? Karena saya takut nanti berdiri di hadapan Allah lebih lama untuk dihisap. Saya takut gara-gara kenikmatan kasur tadi itu, saya nanti akan dihisap oleh Allah lebih lama dari biasanya dari orang-orang yang seperti itu. Bagaimana qanaahnya Nabi, zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara kasur saja hadirin. Luar biasa. Okay. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kun fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang wafat terakhir di kota Madinah, yang panjang umur barokah dititipi salam kali Kanjeng Nabi. Jadi Jabir ini dalam riwayat pernah sowan ten Kanjeng Nabi. Waktu itu Nabi lagi mangku Sayyidina Husain, cucu Nabi. Nabi kan punya putri Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak yang dikenal dengan Hasan Husain. Waktu itu yang dipangku Husain. Pas Jabir itu Sayyidina Jabir itu sowan kepada Kanjeng Nabi, langsung Nabi mengatakan begini, Jabir, Husain ini yang masih balita, ini nanti akan punya anak namanya Ali, yang akan dipanggil di hari kiamat dengan Zainil Abidin, hiasan hamba-hamba yang ahli ibadah. Lah Ali itu akan punya anak wahai Jabir yang namanya sama dengan namaku, namanya Muhammad. Husain masih kecil hadirin, belum nikah, belum apa. Bukan lagi dibuka atau dikasyaf anaknya Husain, tapi sak cucuke. Nanti akan punya anak namanya Muhammad. Kalau kamu ketemu dengan nama Muhammad itu, sampaikan salamku kepadanya. Ya Kanjeng Nabi. Berlalu beberapa tahun, wafat Sayyidina Husain pas meninggal hari Asyura kemarin, ya. Karena fitnahnya Islam yang saat itu, sahabat perang dengan sahabat, beliau terbunuh sampai dipenggal kepalanya dan segala macam dengan sejarah yang terjadi. Kemudian punya anak namanya Ali Zainal Abidin yang ahli ibadah. Di kitab itu disebutkan ahli sholat, tidak kurang 1 hari 1000 rakaat. Dari Ali itu punya anak namanya Muhammad, yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Baqir, Muhammadul Baqir. Ketika sudah besar Muhammad ini, maka Jabir itu datang kepada Muhammad ini dan menyampaikan titipan salam Kanjeng Nabi kepada Jabir, kepada Muhammad ini dari Jabir. Nangis, ya, dikatakan kakekmu Nabi Muhammad menyampaikan salam kepadamu. Kalau aku nututi panjenengan, ternyata aku nututi panjenengan. Setelah disampaikan salam, ada yang mengatakan setelah 3 hari, ada yang mengatakan setelah 3 bulan, maka wafat Jabir bin Abdullah, sahabat terakhir yang wafat di kota Madinah. Allahumma Muhammad. Jabir ini mengatakan, qala, meriwayatkan satu hadis, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada satu orang sahabat yang ikut perang Uhud. Semangatnya luar biasa. Okay. Ada yang mengatakan namanya Amr ibn al-Jumuh. Tiba-tiba mendekati Nabi dan mengatakan, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Kanjeng Nabi, nyun sewu saya tanya, kalau nanti saya perang di Uhud ini, saya mati, posisi saya nanti di mana? Sorga apa neraka? Kata Nabi, qala fil jannah, sorga. Wes pasti ya? Pasti.
Fa'al qata maratin kunna fi yadihi. Kok kebetulan waktu itu beliau pegang beberapa kurma. Kalau kita ada bekal nasi, ono bontote nasi. Kalau kelaparan tinggal makan. Dia itu siapin kurma untuk bekal hidup. Mendengar jawaban Nabi itu di sorga, kurma itu dibuang hadirin. Summa qatala, lalu pergi ke medan perang, hatta kutila, sampai akhirnya wafat. Jadi gak nunggu untuk memperlama hidup. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan ini kurma yang menjadi penyebab saya lama untuk mati. Sedangkan Nabi mengatakan mau surga. Ya berangkat sekarang ke Uhud, dan Uhud di hadapan kamu sekarang. Sudah kamu wafat, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak nunda hadirin, berangkat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Amal perbuatan baik sahabat gak nunda. Sekarang terbersit, sekarang berangkat. Gak musyawarah dhisik, musyawarah gagal. Apalagi sama Al-Mukarramah ini wis tambah gagal pokoknya. Pokoknya panjenengan ini kalau sudah mau beramal dipikir sudah bismillah. Orang kalau beramal terutama sedekah itu menunjukkan bagaimana kuatnya iman panjenengan kepada hari akhir. Kalau uang yang kita sedekahkan itu hakikatnya masih ada, bukan hilang. Makanya kenapa kok orang pelit itu dijauhi sama Allah? Kalau kita pikir uangnya dia, yang kerja menghasilkan uangnya dia, kok sampai Allah benci itu? Kata ulama bukan gara-gara uangnya punya siapa, tapi tidak percayanya kepada Allah kalau uang itu masih ada. Yang kita sedekahkan itu kan yang ada, yang kita makan yang tidak ada. Maka dari itu sahabat-sahabat itu nggak pernah menunda daripada amal perbuatan baik. Kemudian apa tadi? Sahabat Jabir bin Abdullah, kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Mereka bercepat-cepat untuk berbuat amal baik, tidak lain tujuannya agar tidak kembali atau berubah hatinya kepada hal yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang lainnya tentang bagaimana mengajak kita untuk tidak menunda amal perbuatan kita. Sampai disebutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqah a'zamu ajran?" Wahai Nabi, pahala sedekah yang paling besar itu pahala sedekah apa? Apa ke masjid? Apa ke pondok? Apakah anak yatim seperti kemarin? Apakah seperti apa? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah yang besar itu ketika engkau tidak mau sedekah. Ketika diri kamu ini lagi enggan gak sedekah, panjenengan sedekah saat itu pahalanya besar. Dan kaidahnya ulama mengatakan kullu ma izdada maluhu izdada bukhluhu. Manusia itu semakin nambah rezeki, semakin nambah pelitnya. Kalau ada orang bilang, engkau lek soke tak sedekah. Jangan berharap, karena semakin kaya, semakin sulit sedekah. Ayo, logika hadirin. Panjenengan punya uang 10.000 atau 100.000 lah, 100.000. Itu uang terakhir di dompet, uang terakhir di rekening, itu uang terakhir. Saya minta ke panjenengan 20.000, ya Allah. Pasti panjenengan kasih. Kenapa? Karena masih sisa 80, ya kan? Pak, saya juga gak punya uang Pak, saya minta 20 ke panjenengan. Ya wes, saya masih banyak sisa 80. Saya kasih 20%-nya, ya Beb. Sedikit, 100.000 kan sedikit. Saya minta 20, saya kasih. Coba sekarang kalau itu banyak, saya punya uang 10 miliar. Saya minta 2 miliarnya. Saya masih sisa 8 miliar loh ini. Kira-kira dikasih apa enggak?
Gak bakalan. Makanya sami. Berapa persennya? 20%-nya sama. Sampai ulama mengatakan man lam yatasaddaq bil qillah lam yatasaddaq bil kathrah. Kalau kita sedekah yang kecil saja tidak, apalagi nanti kalau sudah kaya enggak bakal sedekah. Engko ae wis, lek aku sugih. Iya lek sugih, lek gak nutut sugih. Iya. Nanti Beb kalau cair, lek cair. Masa hitung-hitungan apa kata kita? Yang sedikit saja suruh nyumbang enggak bisa, apalagi yang besar, enggak bakalan. Maka Nabi mengatakan sedekah paling afdal adalah sedekah ketika kita tidak mau sedekah. Wa takhshal faqra, atau sedekah dalam keadaan hati ini takut kefakiran. Ku kalau ngasih tersisa. Berapa? Lek cukup, lek gak cukup. Waduh gak wis hitung-hitungan gak masuk. Iya. Makanya jangan banyak musyawarah. Lah pembahasan tadi jangan banyak musyawarah. Terutama sama ibu-ibu. Oke. Ada hadis mengatakan jangan pernah berikan perkara kita yang seharusnya diputuskan orang laki kemudian digeser untuk diputuskan mereka. Akhirnya gagal. Sekitar 7 tahun yang lalu saya domisili di daerah Junrejo. Di situ ada rumah. Kalau dibuat pondok kecil-kecilan bagus. Punya Pak Haji. Luar biasa orangnya baik, ahli pengajian. Saya datang ke rumahnya, tak tawar. Saya bilang memang mau dijual. Terus orangnya mau, panjenengan jangan kasih harga murah tapi saya mau nyicil aja. Kalau harga murah belum tentu mau, tapi kalau nyicil mungkin. Terus saya dapat apa kata dia? Ya gak dapat apa-apa Mek, cuman ini rumah akan jadi rumah pengajian, ada santri, nanti pahalanya ngalir. Makanya harganya tetap cuman tempo saja ketika membayar. Kata dia, iya enak Beb ya, iya. Berapa tahun? 2 tahun saya bilang. Jadi Beb, beneran? Nggih. Sama sudah lihat rumahnya? Sudah. Jadi Beb. Jadi lo ini, deal lo ini, ya. Mau keluar tokonya dipanggil, Beb. Sebentar. Kalau saya musyawarah sama Al Mukarramah gimana? Waduh. Ini sudah deal loh Pak. Anu gak penak lek gak diajak musyawarah. Wis gagal ini. Udah bakalan. Lek bojo apa-apa kata saya, wis gak bakalan sudah. Emang loh Pak sudah jadi loh, ini di ambang pintu pahala. Hanya bayarnya lambat itu aja. Ya tapi kan gak enak ditinggal, gak diikut sertakan dalam seperti ini. Gipun monggo. Pokoknya paling cepat Mbak, dah maghrib saya telepon. Nggih. Dalam hati saya, gak bakalan wis. Gagal, sumpah gagal. Saya tunggu itu kejadian ba'da asar, ba'da maghrib, telepon Habib. Gimana? Anu Beb. Abot Beb. Gimana kalau gagal aja? Gagal. Jangan banyak musyawarah. Pokoknya panjenengan hitung-hitungan akhirat pas, bismillah. Kenapa? Karena kita ada yang menjamin hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin. Gak mungkin Allah ninggalin kita. Semua amaliah kita setiap hari ini kan intinya muamalah sama Allah. Panjenengan baik sama seseorang, itu hakikatnya panjenengan baik sama Allah. Siapa yang akan membalas? Allah yang akan membalas. Orang jelek kepada orang lain, itu hakikatnya jelek sama Allah. Kalau nanti yang balas bukan dia, Allah akan yang balas. Sampai ulama mengatakan apabila ada orang yang berbuat jelek dengan kita, jangan balas jelek. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan orang lain untuk berbuat jahat kepada dia sebagai balasan dari kita. Jangan khawatir. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik dibalas dengan kebaikan sama Allah? In ahsantum li anfusikum. Kalau panjenengan berbuat baik itu kebaikan buat panjenengan bukan buat saya. Ayo saya tanya logika. Panjenengan sedekah ke saya atau ke siapa? Ke masjid. Ke masjid aja.
Yang enak masjid apa panjenengan? Untung yang mesti disumbang, gak untung mesti disumbang, yang untung panjenengan. Tapi mindset kita dirubah. Ada orang ngamen, kita kasih uang 5.000 atau 2.000. Terus sebelah ngomong, cake nih, enak pengamen ini. Loh, yang enak panjenengan karena kebaikan ini akan kembali ke panjenengan. Gak ada enak, secara dohir iya yang dibantu, tapi yang hakikatnya yang membantu itu akan diberi oleh Allah balasan lebih besar. Tapi kita dirubah mindset ini. Pondok disumbang, wah enak pondok disumbang. Loh, sing enak sing nyumbang. Karena akan dibalas sama Allah. Kalau enggak dibalas dia, anaknya. Kalau enggak dibalas anaknya, enggak nutut, cucunya akan dibalas. Ya. Begitu juga kejelekan. Ada orang dicopet, dicuri, ngomong seakan ya kena musibah. Apa? Dompetnya kecuri sama orang. Loh, yang kasihan itu yang nyuri. Kalau yang dicuri Allah akan ganti paling sebulan 2 bulan Allah kasih rezeki. Yang nyuri ini yang repot. Kejelekan akan kembali kepada dia. Lek gak nututi anaknya yang kena. Kalau gak nututi cucu yang kena, tetap terus. Iya. Kama tadi nutudan, dalam Al-Quran dikatakan sebagaimana kamu berhutang, suatu saat kamu akan dihutangi sama orang. Ini yang dikatakan kalau bahasa kita hukum karma. Hukum karma kan hukumnya orang luar Islam. Di Islam sudah ada kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan, jangan kita yang balas, tapi Allah akan mendatangkan orang-orang yang membalasnya. Kemudian Nabi mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah ketika kita enggak mau sedekah, ketika kita takut untuk fakir, dan ketika kita lagi ingin kaya maka perbanyak sedekah. Wala tumhil hatta idza balagatil hulkum qulta li fulan kada wa qad kana li fulan kada. Jangan sampai nunggu sedekah ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Hatta idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika sudah nyawa di sini, itu tobat gak diterima, amal sudah gak diterima. Nabi kan mengatakan, jangan diundur sampai nyawa di sini. Kalau nyawa di sini kau katakan kul tali fulan kada, sedekahkan ini untuk fulan berapa juta, ini berapa juta, fulan berapa juta. Kata Nabi sudah nggak bisa diterima. Ya. Sebelum itu datang semuanya, ayo perbanyak amaliyah, terutama sedekah, karena sedekah itulah harta kita yang akan kita terima kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, beliau mengambil pedang beliau, ingin mencoba siapa sahabat yang bersegera dalam beramal soleh. Nabi mengatakan, man ya'khudhu minni bihadza, siapa yang berani ambil pedang ini? Dipikir sama sahabat ini hadiah. Banyak yang angkat tangan, saya Nabi saya mau. Satunya Nabi saya mau, macam-macam. Terus Nabi mengatakan ambil pedang ini lalu tunaikan haknya. Sahabat tanya, kalau gitu saya tanya dulu haknya apa? Kata Nabi, haknya perang kau pakai untuk jihad fisabilillah. Itu sudah perang Uhud, sudah mau perang. Dari situ banyak mundur. Ini kan amal soleh. Mundur, saya tidak berani. Saya tidak berani kanjeng Nabi ini pedangnya kanjeng Nabi. Kemudian ada seorang yang bernama Abu Dujana. Fahjamal qaum faqala Abu Dujana. Tiba-tiba sahabat Abu Dujana mengatakan, ana akhidhuhu bihaqqih. Saya ngambil kanjeng Nabi dan saya akan tunaikan haknya. Betul? Betul? Diambil sama Abu Dujana karena ini pedangnya kanjeng Nabi ya. Pedang yang biasa dipakai kanjeng Nabi. Sama Abu Dujana, beliau maju ke medan perang. Dalam riwayat pedangnya enggak dipegang gini.
Tapi diseret sambil membusungkan dada. Seperti lagaknya orang berjalan sombong. Wah, itu maju ke depan itu. Kenapa soalnya? Dia yakin apa yang dikasih Kanjeng Nabi adalah terbaik. Apa yang menjadi senjata Kanjeng Nabi pasti menang. Jalan dia. Ketika dia yatabakhtar, berlagak sombong dengan jalannya menuju musuh, di belakang Nabi mengatakan, ini cara jalannya orang sombong yang tidak boleh dilakukan siapapun kecuali di medan perang boleh. Membusungkan dada, mentang-mentang naik motor mahal, haram, jalan seperti itu nggak boleh. Kecuali ketika perang boleh. Karena orang perang kan harus besar nyali. Mosok perang koyok, monggo, kak musuh lah, wah iki modelnya kok disebul mati. Apapun yang kadang menjadi haram jadi halal. Apa? Semir putih oban, disemir dengan hitam kan haram itu. Kalau perang boleh. Muslim modele tentarane wis senior kabeh wisan. Musyrik, waduh pemain UFC semua. Ya apa carane? Ayo disemir semua, cek ketok nom. Waduh kata orang kafir, nom-nom kabeh ngene apa? Boleh, boleh. Boleh. Innamal harbu khud'ah. Perang itu tipuan. Ada tipu daya. Boleh. Jalan seperti itu. Kayak Abu Dujana ini jalan. Yang digarisbawahi sama Nabi apa? Cepatnya Abu Dujana untuk menangkap apa yang diinginkan Kanjeng Nabi. Saya wahai Nabi, saya berani. Beneran, berani. Lalu maju hadirin ke medan perang dengan hal seperti itu. Akhirnya beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud. Meskipun perang Uhud ini kalah. Bukan berarti menyalahkan sahabat-sahabat yang semangatnya besar, tapi memang Uhud itu kalah karena 3 hal. Pertama, karena tidak taat sama Nabi. Kalau dari sebab kan pasukan pemanah turun, ya kan? Ini enggak. Pertama kali kesalahan kaum muslimin adalah enggak taat sama Nabi. Uhud itu Nabi mengatakan, ayo bertahan. Sahabat ngomong, jangan, kita besar kok. Jumlah kita 3.000 banyak kok. Yang Badar aja 313 menang, sekarang kalah. Ayo bismillah. Maaf 1.000. Badar 313, Uhud pasukannya 1.000. Nabi mengatakan mending bertahan aja. Jangan Kanjeng Nabi nyerang aja. Kesalahan pertama tidak taat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir dari sahabat Zubair bin Addi. Seorang sahabat yang sowan kepada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Kanjeng Nabi yang diserahkan sama ibunya umur 10 tahun, lalu ngawulotan Kanjeng Nabi 10 tahun. Ketika Zubair bin Addi ini ngomong kepada Anas bin Malik, dia ngeluh. Wahai Anas bin Malik, tahu enggak fitnahnya zaman sekarang? Apa? Fitnahnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu Ats-Tsaqafi, itu orang yang banyak bantai sahabat. Membunuh sahabat itu banyak. Tapi jangan salah. Titik yang dalam Al-Quran itu juga karyanya beliau. Kalau tidak ada titik, Al-Quran tidak akan bisa dibaca. Ta titiknya 3 di atas, ta titiknya 3 di atas, ba titiknya 1, itu semua karyanya Hajjaj bin Yusuf. Makanya kalau kita tanya masuk surga apa neraka, lihat amalnya sampai sekarang jariyahnya beratus-ratus tahun. Kalau lihat maksiatnya, hadirin yang dibunuh bukan ulama, sahabat. Bagaimana jawabannya? Wallahu a'lam bissawab, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Zubair bin Adi mengatakan, aku mendatangi Anas bin Malik, kemudian dia mengatakan, isbiru, sabar kepada zaman ini. Tidak ada zaman yang baik kecuali selanjutnya lebih parah kejelekannya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian meninggal berjumpa dengan Tuhan kalian.
sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Zaman sekarang kalau sudah bobrok, yang selanjutnya lebih bobrok. Zaman sekarang sudah jelek, selanjutnya bakal lebih jelek. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari fitnahnya zaman, dan kita insya Allah dijadikan orang-orang yang banyak beramal soleh, yang dengannya mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.